tunggu sebentar. Ah. Kasih juga nih Momot. Momot kerja berat ini Momot. Banyak Ah, kerja. ini pada teriak-teriak open cam di bawah katanya tuh. Open cam katanya. Ya boleh. Bisa kan open cam? Nah, saya di sini dulu. Enak. Oke. Tapi Bun ya, Edis tadi waktu di bulan puasa tadi dia minta takjil nggak di masjid-masjid Amerika tuh? Itu. Ya. Biasanya dia ngemis takjil di masjid Indonesia dulu gitu. Jadi kita mulai dari mana nih? Dari mulainya sampai heboh begini kan? Sampai heboh. Jadi Edis ini Ustadz ada masalah sama si siapa Eskariot sama Rudy Yohanes. Rudy. Ya ada masalah ribut mereka ribut. Nah ternyata setelah diselidikin si Edis kesana itu karena direport sama orang Katolik. Itu Ustaz, bukan orang Islam, orang Katolik yang ininya yang deportasi dia dari sini. Makanya mereka kabur, menghujat. Ternyata banyak ya di luar negeri itu. Saya baru tahu ada Sophie Katul, ada banyak Saipudin, Katul, Megatetron. Itu kita bahas semua ya satu-satu nanti. Metatron. Metatron. Ada namanya si Joseph itu di Belanda juga. Ada yang namanya siapa lagi ya di sini? Pokoknya ada 6 kalau nggak salah itu. Nah, jadi setelah dia berantem ini orang Katolik kan yang deportasi. Nah, kemarin waktu di tempatnya Kang Nandar, ada saya di situ. Wah, saya panas juga nih. Saya bilang, wah, memang kalau memang si Bang Rudi niat baik, sekarang bukan dulu niat saya itu kan. Yang penting dia mau menolong. Karena terus terang, Ustaz, cuma saya satu-satunya yang bisa melaksanakan realisasi ini. Nah, kita juga kan nggak mau dong. Karena siapa? Kristen-Kristen juga pada dukung saya loh. Kristen, Katolik itu pada dukung saya. Ada yang DM Bun, lanjutin. Kita support dari belakang. Nah itu dia. Jadi kan banyak yang bertanya tuh. Kayak si Agatha, aduh saya dihina habis Ustadz. Yang namanya si Agatha itu, oh paling ini. Terus satu lagi yang dari Jerman. Namanya si Reda, si Batak itu. Saya bilang, lo ngaca gak? Lo jauh-jauh kawin sama orang Jerman, berarti lo gak laku di Indonesia. Benar gak? Udah gitu di sana kalau dapat yang tajir, yang punya rumah, ini tinggal sepetak begitu, jauh-jauh ke negara orang ngapain? Terpaksa saya ngomong begitu. Jadi wakilah tolong saya didukung perjuangannya. Nah, waktu si Rudi ngomong begitu, udah saya bilang, saya niat, saya gelontorin 2 miliar. 2 miliar di Amerika itu nggak banyak, Ustadz. Nggak banyak kalau kita punya usaha kerja. Nggak banyak, Ustadz. Itu cuma 2 miliar itu $200.000 aja ya kayaknya. Itu buat nambah kamar mandi. Kalau saya mau nambah kamar mandi satu, itu harganya segitu. Tapi orang Indonesia jangan sok-sok ya, jangan sombong. Tapi kalau kita di sini sendiri, kayak si Megatetron itu, si Megatetron itu, dia ke Belanda sendiri. Ada dua alternatif nih kalau orang datang sendiri. Pertama, karena memang kabur, ya. Yang kedua, dia istrinya di Indonesia. Kenapa kalau memang dia punya duit, punya sponsor, kenapa nggak dibawa ke Belanda? Maksud dia kan, Ustaz? Berarti kan kismin. Ngatain saya abis-abisan tuh. Wah, saya jadi top nih Ustaz. Nyaingin Ustaz ini. Si Agatha itu di mana? Si Agatha mungkin di Indo. Ya, tapi kan dia bilang Indo. Si Bun siapa Milo ini nih. Si Juli aja yang saya masih respect sama dia. Saya anggap dia itu masih berpendidikan, ngomongnya masih halus. Sejak bergaul sama si Kudis, itu kacau Ustaz. Itu kacau. Dia bilang, "Oh, itu laporin sama ini 2.500 petisi. 2.500 lo bisa apa? Bisa apa Ustaz kira-kira 2.500 yang cuma petisi?" Parah. Itu dia. Jadi maksud saya tuh di sini insya Allah mereka mulai melintirkan. Oh ini buat pembayaran ini nggak ada. Nih saya jelaskan pelan-pelan. 2M itu kita siapin kalau dia bilang baik-baik ke saya, kayak Pudin atau si Udis. Saya pengennya si Sophie Katul karena Sophie Katul yang benar-benar bermasalah sama Islam. Bun, oke deh kita terima tawaran ini. Apa jamin keselamatan kita? Nah itu kan kalau pulang ke Indonesia kan bisa habis tuh diiniin orang. Nah saya bilangin, oke tiket pesawat one way buat 2 orang apa 3 orang kita bayarin. Sudah sampai itu di bandara penjagaannya. Itu kan semua harus keluar duit, ya kan? Terus lawyernya waktu dia di sidang. Terus makan keluarganya, berapa tahun dia di bui, di sel, itu kita tanggung. UMR di tempatnya Ustadz berapa tuh? Dia kan dari Jawa di pinggir-pinggir begitu. 3 juta setahun, sebulan? 3 juta lah, anggap kayak gitu. Ya kasih 4 tahun. Udah banyak itu bagi Edis takjil 3 juta. Ya. Iya daripada di Indonesia Edis nggak punya kerjaan coba. Ya, itu dia.
baik-baik begitu maksud saya. Nah, Rudi, posisinya si Rudi, karena saya nggak mau ikut urusan pribadi dia kan. Yang penting kalau dia memang mau bantu. Ini perang ini saya udah bilang, urusan ini bukan urusan orang Islam aja, tapi urusan nasional, urusan sama Kristen. Jadi biar aja Kristen yang bekerja gitu. Kita cuma support aja di belakang. Nah, karena saya di sini, saya lebih tahu ini kan negara saya. Sampai kemarin dia bilang, oh si Bunda Mila tuh sebentar lagi mau kita iniin. Nih, saya tunjukin ya, nggak apa-apa. Nih, paspor dulu nih. Baca. Kebaca nggak, Ustadz? Ya, ada. Nah, bagaimana ini kalau sudah orang sini mau? Jadi udah, jadi kita tidak ada mengancam, tidak ada apa, tapi menawarkan jasa. Saya kan memang orang jasa, Ustadz. Orang jasa saya ada travel jasa, umpamanya, Ustadz bilang saya sekeluarga mau ke Amerika. Oke, Ustadz, biayanya berapa, Bun? Nah, bisa negosiasi. Yang jelas sehari $750. Nah, tuh. Begitu. Sama si Edi juga tuh. Ada yang bilang, oh ya si Petron dibilang saya jualan tempe. Nggak apa-apa. Ada teman saya di sini jualan tempe. Produksi masuk ke supermarket besar. Kaya raya lebih kaya dari saya. Jadi hidup di luar negeri itu kalau kita memang pebisnis, kita di atas segala-galanya, Ustaz. Kalau mereka ini kayak siapa yang di spill sama si Rudi, si Tarigan. Tarigan itu rumahnya dibilang nih rumah nih 2 miliar 3 miliar gitu kan. Itu kan berarti cuma 200.000 kan, Ustaz? 200.000 seperti saya bilang, kalau di daerah saya cuma buat nambahin besarnya kamar mandi. Jadi rumah dia bisa saya beli 10 biji itu. Itu kayak gitu. Terus satu lagi si Reda orang Jerman. Dia bilang paling dia tukang sapunya di mana? Di dealer. Kan saya suka tunjukin tuh mobil saya. Saya kasih tahu nih, catat ya Iwan Villa, Lincoln Navigator yang long size 2024. Coba kalian Google. Itu harganya 125.000 US dollar. Berarti berapa? Ustadz 2 miliar kan? Ya 2 miliar hampir. 2 miliar. Berarti saya nggak perlu ganggu uang saya yang lain. Mobil ini aja saya jaminkan nih, jamin ini 2 miliar. Nggak kemana-mana. Itu. Aduh benar-benar deh. Habis ini cobaan ya, kita cobaan. Tapi nggak apa-apa lah. Tuh 2 miliar lebih. Malah yang bilang, nggak apa-apa deh, sisanya kita bagi-bagi gitu loh, kayak gitu. Jadi maksud saya itu, tujuan saya ini baik. Menguntungkan mereka, menguntungkan kita. Kenapa baiknya buat Islam dan Kristen yang lain? Karena dia ini kan beda ajarannya. Benar nggak Ustaz? Nah, saya tanya sama si Yuli, Tuhan kau siapa? Tuhan kau kan Tuhan Yesus. Kau pernah nggak dengar si Edis ini ngomong soal firman Tuhan? Nggak ada. Dia cuma ngomong urusan penghujatan. Nah, itu yang kalian bela. Itu kan nggak benar. Saya dengerin Ustadz setiap pagi, kadang-kadang di bawah dengerin Bang Zuma, karena saya dapat knowledge dari guru-guru saya. Kalau dia menghujat, mungkin saya tutup juga. Ngapain saya dengerin Ustadz Yusuf? Ya toh. Nah, kalau mereka kan makanya sekarang pro kontra antara Kristen, Katolik, dan si Kudis and the Gang ini, karena penyalipan itu karena iblis, Ustadz. Itu. Iya, gara-gara saya kemarin Kudis dikejar orang Kristen seluruh Indonesia. Jadi ya begitulah maksudnya tuh. Jadi saya sebagai seorang muslimah, saya insya Allah punya kesempatan, punya kapasitas untuk melakukan ini. Saya diancam itu udah biasa tuh. Saya kan pernah bertanya, saya bilang sama Uya, pernah nanya sama orang-orang itulah pokoknya. Saya bilang ini saya di se-Indonesia gara-gara kebakaran kemarin, itu gimana? Mil, kalau lo mau jadi orang besar, semakin besar lo, sama dengan pohon, semakin tinggi, semakin banyak angin. Jadi udah diamin aja, itu paling urusan sirik itu loh, kayak gitu. Urusan sirik, lampu dan lain-lain. Benar nggak? Ini Bun, kemarin itu kebakaran di Amerika itu saya pikir Edis ikut kebakar itu. Sama-sama si Udin gitu. Kok masih hidup aja saya pikir mereka ini. Itu di tempat elit di dekat laut itu. Ya, kalau tempat Edis ini dari tempat saya itu kira-kira 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi mereka itu daerahnya itu ke pinggir lah. Sekarang homeless kan sekarang mau Olimpik nih. 2028 LA ada Olimpik. Jadi dibersihin nih. Jadi yang kotor-kotor, yang homeless itu dipindahin pinggir-pinggir tempat si Edis sama si Taipudin ini Ustadz, dipindahin ke sana. Tapi benar gak ya dia itu ditampung si iblis dari Amerika, si Tarigan tuh? Percaya. Saya pikir si Tarigannya hebat sekali. Orang kalau cuma sekedar punya restoran satu, punya duit, tapi bukan kaya. Punya duit, tapi bukan kaya, gitu. Bisa apa dia nunggu berapa lama? Mereka tuh mengharapkan si Edis, si Kudis sama si Taipudin dan lain-lain ini menghasilkan. Ternyata tidak segampang yang mereka pikirkan. Mikirnya nanti bakal dapat surat ini. Jadi soal kesehatan, Taipudin kan udah tua, kesehatan nanti ditanggung pemerintah lah. Pemerintah juga pinter. Yang asylum banyak, asylum tuh artinya minta suaka.
Minta suaka ngerasa oh di Indonesia, padahal apa yang dia terancam dari Indonesia, mana ada, paling dari keluarganya. Indonesia aman sentosa begitu. Jadi Iya, tapi gini Bon, Edis itu ya dia memelas sama penontonnya. Nih lihat, saya cuma tidur di lantai satu bantal. Iya. mungkin karena dia waktu ke sini dia tidak akan memikirkan sejauh itu. Yang pintar siapa? Itu loh yang waktu acara API di Makassar di Jawa, terus dia datang bawa kaos itu, siapa namanya itu? Yang dilaporkan sekarang ada Si perempuan. Lina Wijaya. Kemarin naik tuh saya Unirifa ini. Tapi saya bilang kalau sama saya kita nggak urusan debat ya. Iya Bun. Terus Ah. tanya pendapat Anda tentang si Kuti sama si ini. Oh saya nggak ikut-ikut karena mereka totali beda. Nah dia main aman kan karena dia kan lagi ikut. Terus lo kan sempat dilaporkan gini, nggak kabur. Saya udah kabur 6 tahun apa berapa di Jepang. Itu nggak ada enak-enaknya Bun, tinggal di negara orang. Kalau kita nggak ada keluarga, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, itu paling sengsara itu. Benar. Yang paling enak tuh di negara sendiri. Akhirnya dia pulang, pinter di dia. Itu kayak gitu. Jadi dia pikir awalnya wah Amerika kayaknya gimana, nggak tahu tinggal ini jalan gang kayak di mana itu. Iya, gini Bon. Uang Amerika ini kan gede kalau ke Indonesia. Itu aja sih bedanya. Ya, gitu. Cuma kan kalau uang Indonesia ya kecil ke sana, kan gitu. Kecil, Di satu dolar 16.500. Ya. Ya. Kan hampir 20.000 uang di sini kan cuma $1 di sana gitu. Artinya apa? Uang Indonesia kan kecil ke sana. Para Ustaz, sebentar izin saya jawab dulu sedikit ini. Ini terlalu macam Muhammad Aisyah 69 whatever lah. Mila lu aja cari makan negara Kristen. Saya tanya, negara Kristen itu yang mana? Saya tanya dulu sama kalian, negara Kristen yang mana? Amerika bukan negara Kristen. Bukan penduduk banyak Kristen terus jadi negara. Cari hukum-hukumnya di Amerika itu, hukumnya itu ada, kalau ada pakai di Bible. Nggak ada. Pakai Islam ada itu Ustaz. Aturannya itu. Apa yang pakai Islam? Itu urusan kalau kita menikah atau tidak menikah terus punya anak. Anak itu sama laki-laki, Ustadz punya anak nih. Ustadz nggak kawin sama saya, tapi nggak bisa lepas tangan. Sampai anak itu umur 18. Dan harus memberi alimoni namanya. Terhadap si perempuan, sampai itu perempuan itu kawin lagi. Kalau perempuan itu nggak kawin, sampai Ustadz tutup mata, nggak akan bisa lepas. Tuh hukum di Amerika. Pakai hukum siapa? Hukum Islam itu. Jadi jangan main negara Kristen. Nggak ada liberal ya, apalagi aduh nangis Ustadz, mereka itu mengeluh nggak ada jemaat, sementara gereja ini kan udah ratusan tahun nih umurnya, perlu maintenance yang besar. Dari mana kalau nggak dari jemaat? Orang udah pintar sekarang Ustadz, udah pintar anak-anak muda sekarang pintar banget. Tuh. Iya, oten Indonesia aja yang kagak pintar-pintar Bon. Iya, kalaunya udah pintar kan dia pasti mualaf, ya tidak akan mempoligami Tuhan, nggak mungkin mempoligami Tuhan. Ini dulu deh, bagi gift dulu sebentar. Iya, oten. Saya nggak nyebut oten Konoha, enggak. Oten Indonesia, ya kayak gitu. Ya. Syukran jazakallah ya Bunda ya. Jazakillah. Jadi kayak gitu sih ya. Kalaunya kita melihat ya teman-teman semuanya. Aduh. Ya. Apa itu? Kucing nggak? Tapi kucing kok ada janggutnya kan gitu ya. Bang Paras, kenapa ini Bang Paras? Ente malah pelanggaran. Nah lo. Ya, gak tahu itu Bang Paras. Disuruh hapus Bang Paras nih. Turun dulu lah, naik lagi. Turun dulu. Jadi gitu Ustaz. Jadi teman-teman baik yang Kristen, mau yang Katolik, mau yang Muslim, berpikir. Kita orang Islam ini, Pak Yusuf dan guru-guru saya yang lain, tidak ada pernah, kau masuk Islam aja, nggak ada. Islam itu tidak butuh kalian, terus terang aja. Tidak butuh kalian. Nah kalian kalau dapat dari pendeta, dari apa, dicerna dulu. Kalau dia menghujat, jangan diikutin. Masa kalian jelas-jelas masuk neraka, saya lupa. Mereka dijamin ya surganya. Oh enggak Bun, kalaunya menghujat Islam ya kayak Edis itu disebut mereka menyebarkan Injil gitu. Mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Tapi kalaunya berbicara tentang Bible sendiri ya itu bukan mengabarkan kabar baik. Ya, itu kata Kristen Indonesia nih ya tentang Edis. Kalaunya Edis itu ya menghujat Islam itu mengabarkan kabar baik kata Kristen di Indonesia. Ya. Nah, itu beda mereka, makanya nggak pintar-pintar Kristen ini. Saya
yang DM saya, Bun, saya Kristen, Bun, gini, lanjut terus usaha. Iya, saya bilang karena ini kan memang bukan Muslim sebenarnya. Maaf ya Ustadz, kata-kata saya agak kasar sedikit nih. Si Kudis ini sebenarnya bukannya musuh orang Islam, dan dia itu Bukan. ibarat kita bilang tuh rubbish. Rubbish itu artinya trash, trash itu artinya sampah. Nah, itu kata-kata saya. Jadi tidak ada masalah. Kalau si Sophie Katel emang benar itu, karena dia nginjak Al-Quran dan lain-lain. Kalau si ini cuma mencari nafkah, kita tahu siapa dulunya datang ke masjid minta makan, sekarang ngumpulin uang, ini ilegal nih. Saya kasih tahu, saya bocorin nih sekarang. Itu ilegal Ustadz. Di sini, di negara ini tidak punya yayasan dan lain-lain, terus tiba-tiba memungut uang, memakai akun pribadi, sementara statusnya dia belum jelas. Oh, itu berat itu. Itu berat. Berat. Itu. Gak usah di Amerika, Bun. Di Indonesia pun juga sebenarnya pelanggaran. Gitu. Makanya kan teman-teman kemarin tuh ya saya mengumpulkan mushaf Al-Qur'an melalui rekening pribadi. Kata teman-teman jangan sampai ya menginjak lebih dari setahun gitu. Setidaknya kan dalam 1 tahun kurang itu sudah bisa ada yayasan kan kayak gitu. Nanti uang-uang yang udah disalurkan ya itu dihitung, habis itu yang terkumpul itu dipindahkan ke yayasan. Kan kayak gitu teman-teman muslim menjaga. Apalagi kayak Edis itu setahun udah hampir kan katanya membangun rumah apologet. Yang ngasih Edis rumahnya aja kagak beton, kayu mau roboh. Edisnya dikasih Edis yang enak, Kristennya tambah miskin di Indonesia. Sekarang saya bertanya nih, kalau si Kudis ini benar-benar Kristen dan membantu dari dulu, pernah nggak dia membantu gereja? Atau kenapa di Amerika siapa yang mau tinggal di situ? Apologet, pret, bilangin dia, pret, lo mau cari duit mau gitu kan gampang uangnya. Ada tuh kelompok Kristen yang kontra sama dia bilang itu kan uang mudah, bukan uang saya, tinggal minta dapat bangun, siapa yang nggak mau? Nah itu yang ngomong orang Kristen. Benar Ustadz, pernah nggak dia di Indonesia kalau memang dia mau membantu dan dia benar, dia nggak perlu lari-lari. Tapi kan dia nggak begitu, kesempatan nih. Nah herder, nah saya ngikutin Rudy itu ngomong herdernya dia ini itu yang kita harus protek. Apa yang lo protek dari penghujat? Nah jangan sampai nanti kalau dia masuk kalian lepas tangan, aku nggak ikut, aku nggak mention. Jangan begitu ya nanti itu. Urusin agama orang, urusin dirimu. My life is good. Nah itu bahasa keren itu, my life is good. Nah sama siapa ya, ninggikan hati dikit Ustadz, ninggikan diri sedikit. Sama siapa pejabat Indonesia saya belum ketemu? Coba nimit, coba namain salah satu. Tuh Ustadz aja bingung kan. Dia salah orang. Mungkin sekarang dia salah orang Ustadz. Gini Bu, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan dari Bang Paras gitu. Karena di tempat saya udah jam 12 juga gitu. Bang Paras itu pelanggaran tadi saya hapus ya, sorry ya Bang ya. Karena Bang Paras kayaknya merokok dalam hati itu ya. Bahasa roh. Iya, pakai bahasa roh, merokok dalam hati. Kan ada tuh ya kata teman Kristen, Tuhan berfirman dalam hati kan gitu. Tuhan berfirman dalam hati, tapi penulisnya bisa tahu hati Tuhan. Nah, itu bahayanya. Satu hal, jadi ini Kristen itu sudah habis. Natal itu cuma buat party, buat fun, buat minum, buat pesta-pesta itu. Jadi nol. Jadi kalau mereka kan suka pesta mereka kan kayak gitu. Itu aja. Tuh. Ya Bang Paras, ya, Bun, mungkin ada yang mau ditanyain? Ya boleh. Ya Bun. Bunda pernah ketemu nggak sama si Edis Bun? Nggak pernah. Karena dia tinggalnya lain daerah. Saya nggak datang ke sana kalau nggak ada teman saya yang ngadain acara. Itu daerah kalau di Indonesia malah nggak ada di Indonesia ya. Di Indonesia malah kalau ke kampung itu saya nyaman karena nggak ada motor, nggak ada bising, nggak ada apa. Ini beda. Ini nih tempat memang disiapkan untuk orang-orang yang tidak akan mampu beli rumah atau apa di pinggir laut atau apa itu. Ya, nggak apa-apa juga. Semua orang tuh di sini sama, nggak ada masalah dia mau itu. Choice pilihan dia mampu di situ ke sana nggak masalah juga, nggak ada kita terus gimana, nggak ada. Saya ada teman yang di sana nggak apa-apa, dia happy di sana, anak-anak sekolah di sana no problem. Kalau dia mau ke kota dia tinggal datang ke tempat saya kan. Tapi saya alhamdulillah suami saya memang orang Indonesia yang di sini sekolah di sini, selesai masternya juga sekolah di sini. Yang dia bilang Ustadz, Bunda Mila tuh jualan kebab. Kalau bisnis kebab di sini saya bisa lebih kaya dari sekarang Ustadz. Wah itu halal guy masuk Indonesia nggak tuh? Halal guy. Nah itu halal guy itu dari gerobak tuh jualan di New York. Sekarang punya restoran ribuan. Jangan main-main. Di Amerika tuh apa yang kalau lo mau, apa yang nggak bisa. Dah gitu aja.
Lanjut. Kalau si Saipudin, Bunda Enggak, ketemu pernah? tapi Saipudin kemarin sempat saya naik di komalnya dia, kita bicara baik-baik, janjian mau ketemu, dan kayaknya dia tuh agak, kalau feeling saya agak menyesal, agak yang gimana ya, mungkin kalau pulang berarti kan nggak benar, gimana dia mau hidup setelah itu. Nah saya bilang nanti kita ketemu, kita bicara, kalau memang dia mau, entah dia balik ke Islam atau dia cuma pulang menyerahkan diri, saya mau bantu, terus terang aja, saya mau buat orang-orang seperti itu, nggak masalah buat saya. Karena apa? Di situ menunjukkan Islam itu kuat. Jangan cuma banyak aja jumlahnya tapi kosong. Seperti yang di sini, mayor kita udah Muslim, gubernur kita wakilnya udah Muslim. Terus di daerah Michigan sana tuh, itu orang Irak sana, wah luar biasa kalau sholat tuh. New York itu kota nomor 2, bukan terbesar, terame lah, terhebat karena income-nya itu tinggi. Itu kita di namanya Manhattan Square, buka Google. Itu sholat Jumat, sholat apa namanya itu, malah sekarang setiap ini ada azan. Tuh, Masya Allah nggak? Itu wah perkembangannya kayak roket tuh, syung gitu, naik ke Bisa atas. pakai tua Bunda ya? Bisa pakai tua juga di sana Bunda? Ya, di acara-acara tertentu ya, nggak setiap hari nggak. Iya, iya. Oh itu Bunda, yang kemarin tuh yang apa namanya itu, pemilihan apa kemarin tuh yang Ya, Ya, ini, siapa itu? mayor tuh wali kota, Ah, ya. New York. Ya, udah Itu menang ya? hebat. Udah pasti tuh Bunda. oh udah dapat, Udah ya? menang. Iya, udah menang, hebat lah. Pokoknya kelihatan progres Islam itu kelihatan. Oke. Cukup. Nah satu lagi Ustadz, satu lagi. Bisnis saya ini Ustadz, kan saya punya tour ya Ustadz ya. Satu-satunya orang Indonesia yang punya tour di Los Angeles, yang registered, yang terdaftar, yang legal, itu Bunda Mila Amerika. Tolong disupport. Kalau Kalau Ustadz Bunda punya logo halal itu Bunda. punya apanya logo halal? Kok logo halal sih? Yang Bikin jelas logo halal nggak ada Bunda. minuman di mobil saya, nggak ada minuman. Ya, kalau Edis kan punya logo halu, halu lu ya, kan kayak gitu. Jadi Tuh kalau Edis. terima kasih Ustadz atas naiknya. Mudah-mudahan Ustadz. Oh iya, satu